Usir satpam miskin itu sekarang juga. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirku, dingin, tajam, dan penuh arogansi. Aku tidak ragu, tidak berpikir dua kali. Aku bahkan tidak melihat wajah pria berseragam biru kusam yang berdiri tak jauh dariku. Dalam pikiranku saat itu, dia hanyalah bayangan kecil di lobi megah ini, seseorang yang keberadaannya nyaris tidak berarti. Namaku Amelia, CEO termuda yang pernah duduk di kursi panas Horizon Corp. Di luar sana, dunia mengenalku sebagai wanita besi, visioner, jenius bisnis. Media memajang wajahku di sampul majalah dengan judul bombastis, Ratu Midas Era Digital. Setiap sentuhan berubah menjadi emas. Setiap keputusan selalu terlihat benar. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu bahwa kerajaan yang kubangun dengan ambisi dan darah dingin ini sedang berdiri di atas tanah yang retak. Retakan yang siap menelan segalanya jika aku gagal hari ini. Hari ini adalah hari penentuan. Kesepakatan bernilai triliunan rupiah dengan konsorsium investor asing akan diputuskan. Jika mereka menandatangani kontrak itu, Horizon Corp akan melesat jauh melampaui para pesaingnya. Namaku akan tercatat dalam sejarah. Aku akan naik ke jajaran tertinggi, tak tersentuh. Namun jika gagal, aku menelan ludah. Aku bahkan tidak berani membayangkan kehancuran yang menungguku. Aku melirik jam emas di pergelangan tanganku untuk ke-10 kalinya dalam 1 menit. Terlambat. Mereka terlambat, jantungku berdegup semakin cepat. Keringat dingin mulai merembes di balik blus sutra mahal yang kupakai. Lobi Horizon Corp hari ini terasa berbeda. Langit-langit setinggi 3 lantai, lampu kristal yang harganya bisa memberi makan 1 desa selama setahun, dinding kaca yang memamerkan cakrawala Jakarta. Semua kemewahan itu justru terasa menyesakkan, seolah-olah bangunan ini sedang menertawakanku. Di tengah kegelisahan itu, pandanganku tertumbuk pada sosok di dekat pintu masuk utama. Seorang satpam tua. Rambutnya memutih, seragamnya rapi, tapi warnanya pudar dimakan waktu. Pak Surya. Dia berdiri dengan postur santai, terlalu santai menurutku, dan yang paling menyebalkan, dia tersenyum. Senyum yang tenang, senyum yang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa tersenyum saat masa depan perusahaan ini sedang di ujung tanduk? Tidakkah dia sadar bahwa gajinya bulan depan bergantung pada presentasiku beberapa menit lagi? Ketidaktahuannya membuat darahku mendidih. Aku melangkah mendekat, bukan untuk menyapanya, tapi karena di area itu sinyal ponselku biasanya paling kuat. Aku butuh kabar dari tim legal. Tapi sebelum sempat membuka email, suara itu terdengar. "Selamat pagi, Bu Amelia." Nada suaranya tulus, hangat. Terlalu hangat untuk dunia korporat yang keras dan palsu ini. Aku tidak menjawab. Mataku tetap terpaku pada layar ponsel. Jemariku bergetar. Ibu terlihat agak pucat, lanjutnya hati-hati. "Mungkin mau saya ambilkan air hangat biar lebih tenang sebelum tamu datang." Kata tenang itu menusuk sarafku seperti sengatan listrik. Aku berhenti, perlahan menoleh ke arahnya. Tatapanku tajam, dingin, penuh penghinaan. "Tenang?" Ulangku pelan, namun mengandung ancaman. "Kamu pikir segelas air bisa menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi?" Dia terkejut, tapi tidak mundur. Itu justru membuatku semakin marah. "Jangan berpikir," potongku cepat. "Itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya membuka pintu dan memastikan tidak ada orang asing masuk. Kamu tidak dibayar untuk menganalisis kondisi psikologis CEO." Suaraku menggema di lobi yang tiba-tiba terasa sunyi. Beberapa resepsionis menunduk, pura-pura sibuk, takut, dan aku menikmatinya. Tekanan di dadaku butuh pelampiasan, dan pria tua ini adalah sasaran paling mudah. Aku menatapnya dari ujung sepatu tuanya hingga topi dinas di kepalanya. "Urusan di lantai atas adalah urusan orang-orang penting," lanjutku dingin. "Kamu tidak punya hak bicara, tahu tempatmu." Aku menunggu dia gemetar, meminta maaf, atau setidaknya terlihat malu. Namun yang kulihat justru ketenangan yang aneh. Pak Surya mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya teduh, seperti permukaan danau yang tidak terusik. Tidak ada amarah, hanya rasa kasihan. "Maafkan kelancangan saya, Bu Amelia," ucapnya lembut.
Semoga urusan ibu dilancarkan. Dia mundur satu langkah kembali ke posisinya, dan entah kenapa, ketenangan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Ponselku bergetar. Pesan dari sekretarisku masuk. Mereka sudah tiba di parkiran VIP. Waktuku habis. Aku membuang muka, memutar tumit, dan berjalan cepat menuju lift pribadi. Meninggalkan pria tua itu berdiri sendirian di balik pintu kaca, tanpa aku sadari. Aku baru saja membuka pintu menuju pelajaran hidup paling kejam dalam hidupku. Pintu lift tertutup perlahan di belakangku, memutus pandanganku dari lobi dan dari sosok satpam tua yang entah kenapa masih mengganggu pikiranku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengembalikan kendali. Emosi receh terhadap seorang satpam tidak boleh mengganggu perang besar yang menungguku di atas sana. Lift meluncur naik dengan suara dengungan halus. Angka-angka lantai menyala satu persatu, sementara pikiranku dipenuhi grafik, proyeksi, dan kata-kata yang harus kuucapkan untuk menaklukkan para investor itu. Aku harus sempurna. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada keraguan. Saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ruang rapat kaca Horizon Corp sudah menyala terang meski langit di luar masih gelap. Jakarta tertidur. Tapi di lantai 45 ini, ambisi tidak pernah tidur. Timku sudah berkumpul. Wajah-wajah lelah menyambutku dengan tatapan tegang. Meja panjang dari kayu mahoni dipenuhi laptop terbuka, kertas berserakan, gelas kopi yang sudah dingin, dan sisa pizza yang baunya mulai membuat mual. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dina, ulangi slide 7. Perintahku tanpa basa-basi. Suaraku tajam, dingin, penuh tekanan. Angka ini tidak masuk akal. Dina, asistenku yang biasanya percaya diri, tampak gugup. Jemarinya yang pucat bergerak ragu di atas keyboard. Data ini sudah divalidasi kemarin sore, Bu. Tren pasar properti mewah sedang turun, jadi justru itu masalahnya, potongku keras. Aku menggebrak meja hingga suara benturannya menggema di ruang kaca itu. Budi yang tertidur setengah sadar di ujung meja tersentak kaget. Kacamatanya miring. Kita bukan melaporkan cuaca, lanjutku dengan nada meninggi. Kita menjual mimpi. Kita menjual visi masa depan Horizon Corp. Kalau kita ikut tren penurunan, investor tidak akan menaruh Rp1 pun di sini. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar dengungan Aceh dan suara ketikan Dina yang semakin panik. Keringat dingin membasahi punggungku meski suhu ruangan disetel serendah mungkin. Tekanan ini mencekik, tapi aku tidak boleh runtuh. Besok, atau lebih tepatnya beberapa jam lagi, Big Boss akan datang bersama delegasi investor asing, nilainya triliunan rupiah. Jika aku berhasil, namaku akan terukir emas. Jika gagal, aku akan dilupakan, dilempar ke dasar rantai makanan korporat. Aku, Amelia. Aku tidak pernah kalah. Namun, di tengah lautan angka dan grafik itu, ada sesuatu yang terasa hilang. Sebuah detail kecil, sentuhan personal yang bisa membuat para investor itu mengangguk sebelum presentasi selesai. Aku mencarinya, tapi tidak menemukannya dimanapun. Tiba-tiba, suara engsel pintu terdengar pelan. Aku menoleh dengan tatapan membunuh, siap menyemprot siapapun yang berani mengganggu. Tapi yang berdiri di ambang pintu bukan staf admin atau kurir dokumen. Itu dia. Pak Surya. Satpam lobi dengan seragam biru tua yang lusuh itu berdiri canggung, membawa nampan berisi teko air putih dan beberapa gelas bersih. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum yang sama yang tadi pagi membuatku muak. "Maaf, Bu Amelia," katanya pelan. "Saya lihat lampu masih menyala. Saya bawakan air putih, kopi terus tidak baik buat lambung." Aku mendengus kasar. "Taruh saja di sana dan keluar. Kami sibuk." Dia menuruti perintahku, melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut menginjak ranjau. Nampan itu diletakkannya di meja samping, namun dia tidak langsung pergi. Dia berdiri diam, menatap layar presentasi besar di dinding. "Ada apa lagi?" tanyaku dingin tanpa menoleh. "Pintu keluarnya di sana." Dia ragu sejenak, meremas topinya. "Anu, Bu, soal gambar gedung yang Ibu tampilkan itu." Aku membeku. Perlahan, aku memutar tubuhku menghadapnya. Amarah dan ketidakpercayaan bercampur di dadaku.
Seorang satpam berani mengomentari materi presentasi bernilai triliunan? Apa maksudmu? Tanyaku tajam. Pak Surya menelan ludah. Tadi sore, waktu perwakilan investor itu survei diam-diam di lobi, saya sempat dengar percakapan mereka. Salah satu dari mereka bilang tidak suka desain kaca yang terlalu modern. Katanya, di negaranya itu, simbol pemborosan energi. Dia lebih tertarik konsep green living, banyak tanaman. Dia menunjuk slide di layar dengan jari kasarnya. Slide ini penuh kaca semua. Mungkin kalau ditambah unsur hijau, cukup! Suara bentakanku memotong ucapannya seperti pisau. Dina dan Budi berhenti mengetik. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Aku melangkah mendekat, setiap hentakan sepatuku menggema di lantai marmer. Aku berhenti tepat di hadapannya, menatapnya dari atas ke bawah dengan penghinaan paling tajam yang kumiliki. Sejak kapan tugasmu berubah dari menjaga pintu menjadi konsultan bisnis Horizon Corp? Ujarku dingin. Kamu tahu berapa nilai proyek ini? Triliunan. Ini bukan tawar-menawar di pasar. Wajahnya menunduk, bibirnya gemetar. Tapi aku belum selesai. Orang sepertimu, lanjutku tanpa belas kasihan, tidak punya kapasitas untuk mencampuri urusan di ruangan ini. Wewenangmu berhenti di lobi bawah. Tahu tempatmu. Aku menunjuk pintu. Keluar, dan jangan pernah masuk ke lantai ini lagi sampai presentasi selesai. Pak Surya mengangguk pelan. Mengerti, Bu. Maafkan kelancangan saya. Dia berbalik dan pergi dengan langkah berat. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku benar. Omongan green living itu omong kosong. Investor menyukai kemewahan. Angka tidak pernah berbohong, namun jauh di dalam hatiku ada rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Sebuah keraguan kecil yang segera kutepis dengan angkuh. Aku kembali duduk, menatap layar, tanpa menyadari bahwa aku baru saja menyingkirkan satu-satunya kunci yang mungkin bisa menyelamatkan kami semua. Pendingin ruangan di ruang rapat utama Horizon Corp terasa bekerja lebih keras dari biasanya. Atau mungkin hanya pikiranku saja yang membuat udara terasa menusuk tulang. Jarum jam di dinding berdetak dengan irama monoton yang menyiksa, seolah setiap detik adalah palu yang memukul saraf tegang kami satu persatu. Aku berdiri di sudut ruangan, memeluk setumpuk berkas cadangan, berusaha menyatu dengan bayangan. Dari sana, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Amelia berdiri tepat di tengah ruangan, di depan layar proyektor raksasa yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan. Secara visual, dia tampak sempurna. Blazer hitamnya licin tanpa kerutan, rambutnya tertata presisi, dan posturnya tegak penuh percaya diri. Namun, hanya aku yang bisa melihat tanda-tanda kecil itu. Jari-jarinya mengetuk sisi meja kaca dengan ritme kacau. Napasnya sedikit terlalu cepat. Matanya terus melirik ke pintu mahoni ganda di ujung ruangan. Ingat, desis Amelia tajam, tanpa menoleh ke arahku. Begitu Big Boss masuk, jangan buat suara sedikit pun. Satu kesalahan kecil dan karier kalian tamat. Aku menjawab singkat. Baik, Bu Amelia. Meski dalam hati, terasa getir. Dia begitu sibuk mempersiapkan diri untuk menjilat orang-orang berkuasa hingga lupa bagaimana dia memperlakukan mereka yang dianggap kecil setiap hari. Pagi tadi, dia memarahi petugas kebersihan hanya karena noda kopi yang nyaris tak terlihat di lantai lobi. Mengancam akan memecat mereka jika area itu tidak steril saat rombongan investor tiba. Langkah kaki terdengar dari koridor luar. Bukan satu pasang langkah, melainkan derap banyak orang yang teratur dan berwibawa. Jantungku berdegup kencang. Amelia menarik napas panjang, membusungkan dada, dan memasang senyum profesional terbaiknya. Senyum yang selama ini selalu membawanya naik lebih tinggi. Pintu ganda itu terbuka lebar. Dua sekretaris eksekutif masuk lebih dulu, menahan pintu. Di belakang mereka, masuklah rombongan yang membuat ruangan terasa semakin sempit. Ada Pak Haryo, CEO Horizon Corp Cabang Asia, Pak Wijaya, Direktur Keuangan, dan beberapa wajah asing yang sering muncul di majalah bisnis internasional sebagai paus investasi. Aura kekuasaan menguar dari setelan jas mahal dan jam tangan mewah mereka. Amelia melangkah maju dengan percaya diri, tangannya terulur untuk menyambut Pak Haryo. Selamat datang Pak Haryo dan para hadirin sekalian.
Kami sudah siap. Kalimatnya terhenti. Tangannya menggantung di udara. Perhatian para eksekutif itu sama sekali tidak tertuju padanya. Mereka justru menepi, membelah barisan menjadi dua sisi, menciptakan lorong kehormatan. Wajah-wajah yang biasanya angkuh kini menunduk, sebuah gestur takzim yang sangat jarang terjadi di dunia korporat. Langkah kaki terakhir terdengar, pelan, santai, namun memiliki bobot yang berbeda. Dari balik punggung para petinggi itu, muncullah sosok pria tua dengan setelan jas abu-abu tua berpotongan klasik. Rambut putihnya tersisir rapi ke belakang. Tapi bukan pakaiannya yang membuat napasku tercekat, itu wajahnya. Wajah yang sangat kukenal. Pak Surya, satpam lobi yang setiap pagi menyapaku dengan senyum tulus. Pria tua yang kemarin kubelikan segelas teh hangat karena tangannya gemetar, kelelahan. Sosok yang beberapa jam lalu diusir dan dihina oleh Amelia tanpa ampun. Ruangan membeku. Pak Haryo membungkuk lebih dalam. Selamat datang Pak Komisaris Utama. Terima kasih Bapak berkenan turun langsung hari ini. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti ledakan. Komisaris Utama, pemilik saham mayoritas, sang big boss. Wajah Amelia berubah seketika. Pucat pasi seputih kertas. Dia terhuyung mundur satu langkah, matanya terbelalak menatap sosok yang kini berjalan perlahan, melintasi karpet tebal ruang rapat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia yang ia bangun di atas arogansi dan status sosial runtuh dalam 1 detik. Pak Surya berhenti di tengah ruangan. Pandangannya menyapu seluruh hadirin. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun sorot matanya memancarkan wibawa yang selama ini tersembunyi di balik seragam lusuh. Terima kasih Haryo, ucapnya tenang. Suaranya berbeda, bukan lagi suara lirih seorang satpam, melainkan suara seorang pemimpin yang telah memakan asam garam kehidupan. Dia melangkah mendekati Amelia. Kaki Amelia gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Selamat pagi Nona Amelia, sapa Pak Surya sopan, namun tatapannya menusuk. Saya tidak tahu, suara Amelia nyaris tak terdengar. Tidak tahu, potong Pak Surya lembut namun tegas. Tidak tahu bahwa saya pemilik perusahaan ini, tentu saja. Tapi apakah ketidaktahuan itu melegalkan ketidaksopanan? Keheningan menjadi semakin menyakitkan. Beberapa investor saling bertukar pandang. Mereka jelas sudah mendengar desas-desus tentang ujian integritas sang pemilik. Pak Surya lalu mengalihkan pandangannya ke arahku. Senyumnya berubah hangat. Dan kamu, anak muda, terima kasih untuk teh hangat kemarin. Saat itu saya lapar, dan kamu satu-satunya yang melihat saya sebagai manusia. Aku terpaku. Tatapan para direksi kini beralih padaku, penuh respek. Pak Surya duduk di kursi utama, menautkan jari-jarinya di atas meja. Horizon Corp didirikan dengan satu prinsip, katanya berat. Bahwa setiap orang di dalamnya adalah keluarga, dari direktur tertinggi hingga petugas kebersihan. Matanya kembali terkunci pada Amelia. Angka-angkamu mungkin mengagumkan, lanjutnya. Tapi karaktermu adalah liabilitas terbesar perusahaan ini. Air mata mulai mengalir di pipi Amelia. Tak ada pembelaan, tak ada kata-kata cerdas yang bisa menyelamatkannya. Batalkan promosi Nona Amelia, perintah Pak Surya tenang. Evaluasi kembali posisinya. Saya ingin pemimpin yang melayani, bukan yang minta dilayani. Rapat berlanjut dengan atmosfer yang sepenuhnya berubah. Amelia diminta meninggalkan ruangan. Saat ia melangkah pergi, punggungnya yang dulu tegak kini membungkuk oleh beban kesombongannya sendiri. Hari itu, di ruang rapat dingin Horizon Corp, aku belajar satu pelajaran terbesar dalam hidupku. Jabatan hanyalah pakaian yang bisa dilepas kapan saja. Tapi, caramu memperlakukan orang lain adalah kulitmu sendiri, yang akan melekat selamanya. Suasana ruang rapat belum sepenuhnya pulih dari guncangan itu ketika Pak Surya kembali berbicara. Nada suaranya tetap tenang, namun setiap katanya memiliki bobot yang membuat siapapun di ruangan itu menahan napas. Lampu neon memantul di permukaan meja kaca, memantulkan bayangan wajah-wajah yang kini tak lagi percaya diri. Pak Surya berdiri perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru, seolah ia sengaja memberi waktu bagi semua orang
untuk mencerna kenyataan yang baru saja terbuka. Sebelum kita melanjutkan rapat ini, katanya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pandangan semua orang tertuju padanya. Termasuk Amelia yang kini berdiri kaku di dekat pintu, tangannya meremas ujung blazer, matanya merah dan basah. Selama beberapa bulan terakhir, lanjut Pak Surya, saya memilih untuk berada di bawah. Bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin melihat. Melihat bagaimana perusahaan ini bernapas, melihat siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang bekerja dengan ego. Ia berhenti sejenak. Keheningan terasa berat. Saya melihat staf gudang yang bekerja jujur, meski gajinya pas-pasan. Saya melihat petugas kebersihan yang tetap tersenyum, meski sering dipandang sebelah mata. Tapi, saya juga melihat penyakit yang mulai menggerogoti Horizon Corp. Matanya menatap lurus ke arah Amelia. Tidak marah, tidak berteriak. Justru itulah yang paling menyakitkan. Arogansi, kesombongan, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Amelia akhirnya tak sanggup lagi berdiri tegak. Bahunya merosot. Air matanya jatuh satu persatu, merusak riasan wajah yang sejak pagi menjadi simbol keperkasaannya. Namun, tak ada seorang pun yang bergerak untuk menghiburnya. Seorang pemimpin, kata Pak Surya dengan suara yang kini lebih dalam, bukanlah orang yang paling tinggi duduknya atau paling mahal pakaiannya. Pemimpin adalah mereka yang sanggup membungkuk untuk mengangkat orang lain. Ia lalu menoleh ke arah Pak Haryo dan jajaran direksi. Horizon Corp tidak kekurangan orang pintar, tapi perusahaan Trohan ini akan hancur jika dipimpin oleh orang yang tidak bisa menghormati sesamanya. Pak Haryo mengangguk pelan, wajahnya serius. Para investor asing saling bertukar pandang, beberapa di antaranya tampak terkesan, bukan oleh grafik atau proyeksi, melainkan oleh pelajaran moral yang sedang terjadi di depan mata mereka. Pak Surya kembali duduk. Sekarang, katanya, kita lanjutkan rapat ini. Namun bagi Amelia, segalanya sudah berakhir. Dia melangkah keluar ruangan dengan langkah gontai, tanpa berani menoleh ke belakang. Suara hak sepatunya yang menjauh terdengar seperti dentang kekalahan, satu demi satu, menandai runtuhnya istana yang ia bangun dengan arogansi. Aku berdiri diam di sudut ruangan, dadaku bergetar. Dalam hitungan menit, nasibku berubah. Bukan karena kepintaran luar biasa, bukan karena angka fantastis, tapi karena satu tindakan sederhana yang dulu bahkan tidak kupikirkan penting. Memperlakukan seseorang sebagai manusia. Rapat itu berlanjut. Angka-angka dibahas, strategi dipertajam, namun atmosfernya berbeda. Lebih tenang, lebih jujur. Seolah-olah beban tak kasat mata telah diangkat dari ruangan itu. Dan aku tahu, ini belum selesai. Ini baru awal dari pelajaran yang akan mengguncang bukan hanya Amelia, tapi seluruh Horizon Corp. Rapat belum benar-benar usai ketika suasana di ruangan itu berubah semakin sunyi. Bukan karena tidak ada yang berbicara, melainkan karena setiap orang kini memilih kata-katanya dengan hati-hati. Seolah-olah mereka baru sadar bahwa setiap ucapan, setiap sikap sedang dinilai oleh mata yang selama ini mereka anggap tak terlihat. Pak Surya duduk tenang di kursi utama. Tangannya bertaut di atas meja, punggungnya tegak, wajahnya teduh. Wibawa yang memancar darinya terasa jauh lebih kuat daripada teriakan atau ancaman manapun yang pernah kulihat di dunia korporat. Presentasinya tetap kita lanjutkan, ucapnya akhirnya. Tapi saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia menoleh ke arah layar. Bukan hanya soal laba, saya ingin tahu dampak apa yang akan kita tinggalkan. Aku menelan ludah. Dina menatapku sejenak, lalu ke Pak Surya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai mengganti beberapa slide. Konsep yang tadi pagi disebut omong kosong oleh Amelia kini muncul kembali. Green living. Efisiensi energi. Ruang hijau yang terintegrasi dengan bangunan. Para investor asing mulai saling berbisik. Beberapa di antaranya mengangguk pelan. Pak Surya memperhatikan dengan saksama. Sesekali ia bertanya. Bukan dengan nada menginterogasi, melainkan seperti seorang ayah yang ingin memahami cara berpikir anak-anaknya. Pertanyaan-pertanyaannya tajam, namun tidak menekan. Setiap jawaban yang jujur justru membuat diskusi semakin hidup.
Aku memberanikan diri bicara ketika ia menoleh ke arahku, menjelaskan ide-ide pendukung, menyambungkan data dengan nilai kemanusiaan yang tadi ia tekankan. Anehnya, kata-kataku mengalir lebih lancar dari biasanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada tekanan untuk terlihat hebat. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Rapat itu berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan, namun tidak ada satupun yang mengeluh. Ketika akhirnya Pak Surya menutup map di depannya, seluruh ruangan menahan napas. "Kita lanjutkan kerjasama ini," katanya singkat. Beberapa investor tersenyum. Pak Haryo menarik napas lega. Horizon Corp selamat. Namun, bagi Amelia, keselamatan perusahaan itu justru menjadi cermin paling kejam. Dia dipanggil kembali ke ruangan, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai seseorang yang harus menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Dia berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada lagi aura superior. Yang tersisa hanyalah ketakutan. "Saya minta maaf, Pak," ucapnya akhirnya dengan suara bergetar. "Saya benar-benar tidak tahu." Pak Surya mengangkat tangannya, menghentikannya. "Itulah masalahnya," katanya pelan. "Kamu hanya akan bersikap sopan jika tahu siapa saya." Kalimat itu jatuh seperti palu. Amelia terdiam. Tubuhnya gemetar. "Rasa hormat yang bersyarat bukanlah hormat," lanjut Pak Surya. "Itu hanya ketakutan pada kekuasaan." Air mata Amelia jatuh lebih deras. Bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena karier yang ia bangun dengan ambisi kini runtuh di depan mata. "Stres tidak mengubah orang baik menjadi kejam," kata Pak Surya lagi. "Tekanan hanya memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Keputusan itu pun diambil. Tenang, tegas, tanpa teriakan." Amelia dibebas tugaskan dari jabatannya, diminta mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruangan. Saat ia berjalan pergi, tidak ada yang menertawakannya, tidak ada yang bertepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan penuh refleksi. Seolah-olah setiap orang di ruangan itu sedang bertanya pada diri sendiri, apakah mereka pernah menjadi Amelia? Meski dalam bentuk yang lebih kecil. Aku menatap punggungnya yang menjauh, menyadari satu hal. Kesombongan tidak pernah runtuh karena kekuatan yang lebih besar, tapi karena kebenaran yang sederhana. Keheningan yang tertinggal setelah Amelia keluar terasa lebih berat daripada suara bentakan apapun. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani berbicara, seolah-olah seluruh ruangan sedang menahan napas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Surya berdiri kembali, kali ini dengan gerakan yang lebih lambat, lebih dalam maknanya. Ia melepaskan topi satpam yang sejak tadi diletakkan di atas meja dan memandanginya sejenak, lalu menaruhnya dengan rapi di samping map rapat. Gerakan sederhana itu membuat dadaku bergetar tanpa alasan yang jelas. "Seragam ini," ucapnya pelan, "sering membuat orang lupa bahwa di baliknya ada manusia." Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan, hanya memastikan setiap orang mendengarkan dengan hati, bukan dengan ego. "Saya tidak datang hari ini untuk mempermalukan siapapun," lanjutnya. "Saya datang untuk mengingatkan, karena perusahaan sebesar apapun, sehebat apapun teknologinya, akan hancur jika kehilangan empati." Aku bisa melihat beberapa manajer menundukkan kepala. Ada rasa malu yang tidak terucap. Mungkin mereka teringat pada bentakan kecil yang pernah dilontarkan, atau pandangan merendahkan yang selama ini dianggap sepele. Pak Surya lalu menoleh ke arahku. Tatapannya hangat, tapi penuh tanggung jawab. "Kamu," katanya, "hari ini kamu tidak mendapatkan apapun karena kepintaranmu. Kamu hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan manusia." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada pujian setinggi apapun. "Dan itulah yang saya cari dalam seorang pemimpin," lanjutnya. "Bukan yang paling pintar berbicara, tapi yang paling mampu melihat orang lain sebagai sesama." Ia kembali duduk dan memberi isyarat agar rapat benar-benar ditutup. Satu persatu orang berdiri, menyalami beliau dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar formalitas, tapi penuh hormat. Saat aku berjalan keluar ruangan, langkahku terasa ringan, namun pikiranku penuh.
Di lorong panjang lantai eksekutif itu, aku melihat beberapa staf junior dan petugas kebersihan berdiri diam, menatapku dengan mata berbinar. Rupanya kabar telah menyebar lebih cepat dari yang kukira. Aku tersenyum pada mereka. Senyum kecil, tulus, tanpa maksud apapun. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang belum pernah diajarkan di universitas terbaik manapun. Bahwa jabatan bisa mengangkatmu tinggi, tapi hanya karakter yang bisa membuatmu benar-benar dihormati. Dan aku tahu, kisah ini belum selesai. Masih ada satu bab terakhir yang akan mengunci semua pelajaran hari ini dengan cara yang tak akan pernah kulupakan. Ballroom hotel itu terasa terlalu terang, seolah lampu-lampu sengaja dipasang untuk menelanjangi setiap ekspresi di wajah kami. Aku duduk di antara deretan staf dan manajer, berusaha menenangkan detak jantung yang kembali tak beraturan. Acara ini seharusnya menjadi seremoni biasa, sesi penutup kerjasama dan pidato tahunan. Namun, ada firasat aneh yang menggantung di udara. Lalu, sosok itu muncul di atas panggung. Pak Surya. Namun ada yang berbeda. Posturnya yang dulu tampak membungkuk kini tegap. Tatapannya yang biasanya sayu, kini tajam dan penuh otoritas. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara napas pun terasa terlalu keras. "Selamat siang hadirin sekalian," suaranya bergema melalui pengeras suara. Bukan suara serak seorang satpam tua. Ini suara bariton yang tenang, penuh wibawa, suara yang sering kami dengar melalui rekaman pidato tahunan dan panggilan konferensi internasional. Duniaku seakan berhenti berputar. Ia menyentuh lencana nama di dadanya dan tersenyum tipis. Mungkin kalian bingung mengapa saya berdiri di sini dengan seragam ini. Ia berhenti sejenak, memberi waktu pada kebingungan yang menyebar cepat di ruangan. Selama 3 bulan terakhir, lanjutnya, saya memutuskan untuk turun dari Menara Gading. Saya ingin melihat perusahaan ini dengan mata kepala saya sendiri, bukan lewat laporan manis, bukan lewat angka yang dipoles. Tanganku gemetar, potongan-potongan memori berputar cepat di kepalaku. Bentakan, tatapan merendahkan, kata-kata kejam yang diucapkan tanpa pikir panjang. Aku menelan ludah, merasakan dingin merambat dari ujung kaki hingga tengkuk. "Saya melihat banyak hal baik," katanya. "Integritas di gudang, kejujuran di kantin, kerja keras yang sering tak terlihat." Ia menarik napas panjang. "Namun saya juga melihat penyakit yang perlahan menggerogoti fondasi kita. Arogansi, kesombongan, hilangnya rasa kemanusiaan." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wajah menoleh ke arah yang sama, ke arah Amelia. Ia duduk kaku, wajahnya pucat pasi. Ketika Pak Surya menyebut namanya, ruangan kembali membeku. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Hanya kebenaran yang diucapkan dengan tenang, dan itulah yang paling menyakitkan. "Tekanan tidak menciptakan monster," ucapnya. "Tekanan hanya memperlihatkan siapa kita sebenarnya." Aku merasakan dada sesak. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa tipisnya batas antara kuasa dan kehancuran. Pidato itu berakhir tanpa tepuk tangan yang gegap gempita. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh kesadaran. Dan di keheningan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada seorang pun yang keluar dari ruangan ini sebagai orang yang sama seperti saat masuk. Keheningan di ballroom itu terasa menekan dada. Lampu-lampu tetap menyala terang, namun suasananya berubah dingin, seperti ruang pengadilan tempat sebuah vonis akan dijatuhkan. Pak Surya berdiri di podium dengan tenang, kedua tangannya bertumpu ringan di permukaan kayu, seolah seluruh dunia sedang menunggunya menyelesaikan satu kalimat terakhir. Pandangan matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Amelia. "Amelia," ucapnya pelan, namun suaranya menggema. "Tadi pagi kamu bertanya pada saya, apa gunanya orang seperti saya hidup?" Napas Amelia tersendat, tubuhnya menegang. Aku bisa melihat tangannya gemetar di atas pangkuan. "Kamu menghina seragam ini," lanjut Pak Surya tanpa emosi berlebihan. "Kamu merasa jijik disentuh oleh saya, dan sekarang kamu berkata, kamu tidak tahu siapa saya." Ia menggeleng perlahan. Justru disitulah masalah terbesarnya. Amelia bangkit berdiri dengan gerakan panik. "Maafkan saya, Pak," katanya terbata-bata. Air mata mengalir di pipinya. "Saya benar-benar tidak tahu.
Kalau saja saya tahu sejak awal. Berhenti, potong Pak Surya tegas, namun tetap tenang. Kalimat itu menghentikan segalanya. Kalau kamu tahu, lanjutnya, kamu akan bersikap sopan. Artinya, bagimu rasa hormat hanya diberikan kepada orang yang punya jabatan, bukan kepada manusia. Setiap kata terasa seperti pisau yang menguliti lapisan terakhir pembenaran Amelia. Ia terisak. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh menimpanya. Stres bukan alasan, kata Pak Surya lagi. Tekanan tidak mengubah orang baik menjadi kejam. Tekanan hanya memperlihatkan karakter asli seseorang. Ia menatap seluruh hadirin. Saya membangun Horizon Corp bukan hanya untuk mencetak laba, tapi untuk menciptakan nilai. Apa gunanya menjadi perusahaan nomor 1 jika para pemimpinnya lupa memanusiakan manusia? Ruangan tetap sunyi. Beberapa manajer menunduk. Beberapa lainnya menelan ludah, sadar bahwa kata-kata itu juga menyentuh diri mereka sendiri. Pak Surya menarik napas panjang. Keputusan saya tidak berubah, katanya akhirnya. Amelia dibebas tugaskan dari seluruh jabatannya di Horizon Corp. Amelia terduduk lemas. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi argumen. Yang tersisa hanya kehancuran yang lahir dari kesombongannya sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, bukan karena kasihan, tapi karena sadar betapa tipisnya jarak antara berada di atas dan jatuh ke dasar. Dan di saat itu, aku mengerti. Ini bukan tentang menghukum satu orang. Ini tentang menyelamatkan jiwa sebuah perusahaan. Ballroom itu perlahan kembali dipenuhi gerak. Kursi-kursi bergeser pelan. Napas orang-orang terdengar lebih jelas, seolah baru saja dilepaskan dari tekanan panjang yang menyesakkan. Amelia masih duduk di tempatnya, bahunya turun, tatapannya kosong, menembus lantai marmer yang mengilap. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, semua kata sudah habis maknanya. Pak Surya meletakkan mikrofon di atas podium. Bunyi logamnya yang menyentuh kayu terdengar seperti ketukan palu hakim, menutup satu babak dan membuka babak lain. Ia menoleh kepada jajaran direksi, lalu kepada para investor yang kini memandangnya dengan hormat yang nyata. Saya tidak menarik investasi, ucapnya tenang. Horizon Corp aman secara finansial. Bahkan, saya akan menyuntikkan dana untuk ekspansi tahun depan. Beberapa wajah terlihat lega, beberapa yang lain mengangguk penuh keyakinan. Namun Pak Surya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka menunggu. Uang bisa menyelamatkan operasional, lanjutnya, tapi hanya budaya yang sehat yang bisa menyelamatkan jiwa perusahaan ini. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, tak terbantahkan. Mulai hari ini, katanya lagi, tidak boleh ada satupun karyawan yang merasa kecil di hadapan pimpinannya. Hormati petugas kebersihan sama seperti kalian menghormati CEO. Karena tanpa mereka, gedung ini hanyalah tumpukan beton yang kotor. Aku merasakan sesuatu menghangat di dadaku. Bukan kebanggaan, bukan pula rasa menang, melainkan kesadaran bahwa apa yang terjadi hari ini akan menjadi cerita yang diwariskan dari satu karyawan ke karyawan lain sebagai pengingat tentang apa yang benar-benar penting. Saat acara berakhir, orang-orang beranjak keluar satu persatu. Di lorong luar ballroom, aku melihat beberapa staf junior dan petugas kebersihan berdiri ragu, seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar mimpi. Ketika mata kami bertemu, mereka tersenyum kecil. Aku membalasnya dengan anggukan pelan. Pak Surya berjalan melewatiku. Sesaat ia berhenti. Tatapannya hangat, penuh kebapakan. Tidak ada pidato, tidak ada nasihat panjang. Hanya sebuah pandangan yang seolah berkata bahwa tanggung jawab kini berpindah ke tangan kami semua. Amelia keluar paling akhir. Langkahnya pelan, berat. Tidak ada yang menoleh untuk mengejek. Tidak ada yang bertepuk tangan. Keheningan itu sendiri sudah cukup menjadi cermin. Hari itu, aku menyadari satu hal. Kesombongan tidak pernah runtuh karena kekuatan yang lebih besar. Ia runtuh karena kebenaran yang sederhana diucapkan dengan tenang oleh seseorang yang melihat manusia apa adanya. Tinggal satu bagian terakhir yang akan mengunci semua pelajaran ini. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai warisan. Dan sejak hari itu, aku mengerti. Bukan angka yang membuat sebuah perusahaan hidup,
melainkan cara kita memperlakukan manusia di dalamnya. Horizon Corp selamat, tapi yang lebih penting, hati kami akhirnya terbangun.